Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kali ini kami masih berkesempatan untuk memaparkan hasil makalah kami dengan judul Kenakalan Remaja. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan ke baginda Muhammad SAW dengan bersolawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Baiklah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil makalah yang telah kami susun dalam rangka memenuhi mata kuliah kesehatan mental masyarakat, yang mana judul dari makalah kami yaitu Kenakalan Remaja. Baiklah, langsung saja. Saya Nilna Muna Rosadi dengan NIM 12040221 sebagai pemakalah akan memaparkan mengenai pengertian remaja dan kenakalan remaja. Remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Seseorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai anak-anak, namun ia juga belum cukup matang untuk dikatakan sebagai orang dewasa. Dikarenakan ia sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya, dan ini pun sering dilakukan dengan metode coba-coba, sehingga mereka banyak melakukan kesalahan. Jadi, pada masa remaja, manusia tidak dapat disebut sudah dewasa dan juga tidak dapat disebut sebagai anak-anak. Remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dengan masa dewasa, seperti yang telah dikemukakan oleh Monks pada 2002. Perkembangan kognisi remaja berimplikasi pada perkembangan sosialnya. Hal sosial yang dapat dilihat dalam tingkah laku remaja, yaitu di mana ia lebih memilih untuk berkumpul dengan teman sebayanya dibandingkan berkumpul dengan keluarganya. Maka tingkah laku tersebut merupakan usaha remaja untuk masuk ke dalam lingkup sosial yang lebih luas lagi. Remaja merupakan aset masa depan dari suatu bangsa. Di samping hal-hal yang mengembirakan dengan segala bentuk kegiatan positif dan prestasi yang diraih remaja-remaja, kita juga sering melihat arus kemerosotan moral yang semakin melanda di kalangan sebagian pemuda-pemudi, yang sering terkenal dengan sebutan kenakalan remaja. Dalam pemberitaan di media cetak dan media televisi, sering kita temui berita tentang perkelahian pelajar, penyebaran narkotika oleh pelajar, minuman keras oleh pelajar, penjamretan dan pencurian yang dilakukan oleh anak-anak berusia belasan tahun atau umuran pelajar, serta meningkatnya kasus-kasus kehamilan di kalangan remaja putri dan juga kasus-kasus lain sebagainya. Kenakalan remaja adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma kesopanan, kesusilaan, dan pelanggaran-pelanggaran norma-norma hukum. Tetapi, anak-anak tersebut tidak sampai dituntut oleh pihak yang berwajib. 21 tahun. Batasan akhir usia remaja yang umum digunakan oleh para ahli antara lain usia 12 tahun hingga 21 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Eka Tri Rahayu dengan NIM 120402246000. Nah, di sini saya akan melanjutkan sebagai pemateri kedua, yang mana saya akan membahas mengenai kenakalan remaja. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kenakalan remaja menurut para pakar psikologi, yang mana mereka menyebutkan bahwa remaja merupakan suatu periode transisi dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa. Usia yang dimasukin kira-kira usia 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 tahun hingga 22 tahun. Masa remaja bermula pada seseorang individu yang mengalami perubahan baik emosi, tubuh, minat, pola perilaku, dan penuh dengan masalah-masalah. Nah, mengenai penjelasan di atas yang telah kami paparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa remaja merupakan aset masa depan suatu bangsa. Namun, saat ini banyak sekali yang terjadi pada diri remaja. Hal ini merupakan masalah yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Banyak sekali faktor dari internal dan eksternal penyebab kenakalan remaja yang perlu kita perhatikan. Untuk mengatasinya sendiri, maka bimbingan dari orang tua dan juga lingkungan serta kesehatan mental yang baik bisa menjadi penentu bagi perkembangan remaja. Nah, maka dari itu, kita sebagai konselor harus bisa membantu mengatasi kenakalan remaja yang terjadi pada saat ini. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nabila dengan NIM 120402271556. Saya adalah salah satu anggota dari kelompok 5 yang bertemakan mengenai kenakalan remaja. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai apa saja bentuk-bentuk dari kenakalan remaja tersebut. Menurut Kartono, bentuk-bentuk perilaku kenakalan remaja dibagi menjadi 4, yaitu pertama, kenakalan remaja terisolir atau biasa disebut dengan delinkuensi terisolir. Ialah perbuatan nakal mereka didorong oleh faktor-faktor sebagai berikut. Pertama, keinginan meniru dan ingin konform dengan gengnya sendiri. Kedua, kebanyakan berasal dari daerah kota yang transisional, sifat yang memiliki subkultur kriminal. Yang ketiga, remaja berasal dari keluarga berantakan, tidak harmonis, dan mengalami banyak frustasi. Keempat, remaja dibesarkan dalam keluarga tanpa atau sedikit sekali mendapatkan supervisi dan juga latihan kedisiplinan yang teratur. Yang kedua, ada kenakalan remaja neuritik atau delinkuensi neuritik. Ciri-ciri dari bentuk ini ialah pertama, perilakunya nakal bersumber dari sebab-sebab psikologis yang sangat dalam. Kedua, perilaku kriminal mereka merupakan ekspresi dari konflik batin yang belum terselesaikan. Yang ketiga, biasanya remaja ini melakukan kejahatan seorang diri. Selanjutnya, yang ketiga, itu kenakalan remaja psikotik atau delinkuensi psikopatik. Memiliki ciri-ciri yang pertama itu dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang ekstrim, brutal, diliputi banyak pertikaian antar keluarga. Dan yang kedua, mereka tidak mampu menyadari arti bersalah dan juga berdosa. Dan yang ketiga itu ialah kebanyakan dari mereka juga menderita gangguan neurologis sehingga mengurangi kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri. Dan yang terakhir itu ada kenakalan remaja defek moral atau delinkuensi defek moral. Defek atau defek defektus artinya ialah rusak, tidak lengkap, salah, cedera, cacat, dan kurang. Kenakalan remaja defek moral mempunyai ciri-ciri ialah selalu melakukan tindakan antisosial walaupun pada dirinya tidak terdapat penyimpangan, namun ada disfungsi pada inteligensinya. Baik, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan baik disengaja ataupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Rizky Maharani akan menjelaskan tentang faktor individu. Faktor ini meliputi identitas diri, kontrol diri, usia, jenis kelamin, stres, serta adanya masalah yang dipendam. Yang kedua yaitu faktor keluarga. Faktor ini meliputi dasar agama yang kurang, keluarga yang broken home, status ekonomi, dan kurangnya kasih sayang dari orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrina Falifi akan melanjutkan materi. Yang ketiga itu faktor lingkungan. Faktor ini meliputi tempat tinggal, pergaulan yang negatif, pengaruh teman sebaya, dijualnya alat-alat kontrasepsi, dan minuman-minuman keras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Sekarini dengan NIM 12040224882 sebagai pemateri ke-6 akan melanjutkan materi kelompok kami, yaitu dampak kenakalan remaja. Dampak kenakalan remaja ada beberapa poin. Di antaranya, yang pertama akan menghancurkan masa depan dari remaja itu sendiri. Yang kedua, remaja yang sudah melanggar hukum atau norma sosial biasanya akan dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga, tumbuh perilaku antisosial ataupun tidak bersosialisasi serta akan berpengaruh terhadap mental dari remaja tersebut. Yang keempat, berperilaku buruk akan menjadi tabiatnya sehari-hari. Yang kelima, remaja bisa menjadi bibit kriminalitas pada saat sudah beranjak dewasa. Yang keenam, remaja yang hamil di luar nikah telah pasti masa depan suram ada di depan mata. Yang ketujuh, berdampak kepada kedua orang tua karena mereka akan menanggung beban materi atas seluruh akibat dari kenakalan anaknya. Yang kedelapan, sekolah juga akan terkena dampak negatifnya sebab adanya pelajar yang melakukan kenakalan remaja, maka nama sekolah juga akan ikut tercoreng. Baiklah, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafizatur Rahma, NIM 120402249995. Saya akan membahas tentang solusi mengatasi kenakalan remaja. Yang pertama, dengan tindakan preventif. Usaha pencegahan timbulnya kenakalan remaja secara umum dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, mengenal dan mengetahui ciri umum dan khas remaja. Yang kedua, mengetahui kesulitan-kesulitan yang secara umum dialami oleh para remaja. Kesulitan-kesulitan mana saja yang biasanya menjadi sebab timbulnya pelampiasan dalam bentuk kenakalan. Usaha pembinaan remaja dapat dilakukan melalui yang pertama, menguatkan sikap mental remaja supaya mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Yang kedua, memberikan pendidikan bukan hanya dalam penambahan pengetahuan dan keterampilan saja, melainkan pendidikan mental dan pribadi melalui pengajaran agama, budi pekerti, dan etika. Yang ketiga, memperbaiki keadaan lingkungan sekitar, keadaan sosial keluarga, maupun masyarakat di mana banyak terjadi kenakalan remaja. Sebagaimana sudah disebutkan di atas, bahwa keluarga juga mempunyai andil dalam membentuk pribadi seorang remaja. Jadi, untuk memulai perbaikan, maka harus mulai dari diri sendiri dan keluarga. Mulailah perbaikan dari sikap yang paling sederhana, seperti selalu berkata jujur meski dalam gurauan atau bercanda. Yang kedua, membaca doa setiap melakukan hal-hal kecil. Yang ketiga, memberikan bimbingan agama yang baik kepada anak, dan masih banyak hal yang lainnya yang bisa dilakukan oleh keluarga. Memang tidak mudah melakukan dan membentuk keluarga yang baik, tetapi semua itu bisa dilakukan dengan pembinaan yang secara perlahan dan sabar. 2. Dengan tindakan represif. Usaha menindak pelanggaran norma-norma sosial dan moral dapat dilakukan dengan mengadakan hukuman terhadap setiap perbuatan pelanggaran. Dengan adanya sanksi tegas pelaku kenakalan remaja tersebut, diharapkan agar nantinya si pelaku tersebut jera dan tidak berbuat hal yang menyimpang lagi. Oleh karena itu, tindak lanjut harus ditegakkan melalui pidana atau hukuman secara langsung bagi yang melakukan kriminalitas tanpa pandang bulu. Sebagai contoh, remaja harus menaati peraturan dan tata cara yang berlaku dalam keluarga. Di samping itu, perlu adanya semacam hukuman yang dibuat oleh orang tua terhadap pelanggaran tata tertib dan tata cara keluarga. Pelaksanaan tata tertib harus dilakukan dengan konsisten. Setiap pelanggaran yang sama harus dikenakan sanksi yang sama juga. Sedangkan hak dan kewajiban anggota keluarga mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dan umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Afriani dengan NIM 1204022727276 akan menjelaskan tentang tindakan kuratif dan rehabilitasi. Tindakan ini dilakukan setelah tindakan pencegahan lainnya dilaksanakan dan dianggap perlu mengubah tingkah laku pelanggar remaja itu dengan memberikan pendidikan lagi. Solusi internal bagi seorang remaja dalam mengendalikan kenakalan remajanya itu antara lain yang pertama, kegagalan mencapai tujuan, identitas peran, dan lemahnya kontrol diri bisa dicegah atau diatasi dengan prinsip keteladanan. Kedua, yaitu adanya motivasi dari keluarga, guru, dan teman sebaya untuk melakukan poin pertama. Ketiga, yaitu remaja menyalurkan energinya dalam berbagai kegiatan positif seperti olahraga, melukis, atau mengikuti event perlombaan dan menyaluri hobi. Berikutnya yaitu remaja pandai memilih teman dan lingkungan yang baik serta orang
tua memberi arahan dengan siapa dan di komunitas mana remaja harus bergaul. Berikutnya yaitu remaja membentuk keteladanan diri agar tidak mudah mempengaruhi jika terjadi teman sebaya atau komunitas yang tidak sesuai dengan harapan. Jika berbagai solusi dan pembinaan di atas dilakukan, diharapkan kemungkinan terjadinya kenakalan remaja ini akan semakin berkurang dan teratasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilah Syafitri, NIM 1204022156. Di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan kami, yaitu faktor internal dan eksternal kenakalan remaja. 1. Faktor internal. A. Krisis identitas. Perubahan psikologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadi dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupan. Kedua, tercapainya identitas peran. B. Kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima akan tersesat pada perilaku nakal. 2. Faktor eksternal. A. Kurangnya perhatian dari orang tua serta kurangnya kasih sayang keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan pondasi primer bagi perkembangan anak. B. Minimnya pengetahuan agama. Dr. Kartini Kartono juga berpendapat bahwasanya faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja antara 1. Anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan tuntutan pendidikan orang tua, terutama tuntutan ayah, karena ayah dan ibu masing-masing sibuk mengurusi permasalahan serta konflik batin sendiri. 2. Kebutuhan fisik maupun psikis anak remaja yang tidak terpenuhi. Keinginan dan harapan anak-anak tidak bisa tersalur dengan memuaskan atau tidak mendapat kompensasinya. 3. Anak tidak pernah mendapatkan latihan fisik dan mental yang sangat diperlukan untuk hidup normal. Mereka tidak dibiasakan dengan disiplin dan kontrol diri yang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Azimatus Sadah dengan NIM 12040225363 akan menjelaskan mengenai kontrol diri. Gertrude dan Hersey dalam teori umum tentang kontrol diri atau pengendalian diri berpendapat bahwa individu dengan kontrol diri yang rendah memiliki karakteristik yang stabil dan meningkatkan seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan pidana atau tindakan yang menyimpang lainnya. Lalu kecenderungan perilaku delikuen atau kenakalan pada remaja memiliki dua aspek, salah satunya yaitu lahiriah dan secara simbolik tersembunyi. Dan maksud dari kecenderungan perilaku delikuen atau kenakalan pada remaja pada aspek lahiriah adalah aspek perilaku delikuen yang ditunjukkan secara verbal, seperti memaki, mencela, atau menyerang orang lain secara verbal. Dan sedangkan aspek nonverbal adalah aspek perilaku delikuen yang ditunjukkan secara fisik, misalnya saja memukul atau perilaku lain yang sifatnya menyerang secara fisik, baik itu dilakukan secara personal atau dilakukan secara bersama-sama dengan kelompoknya, misalnya tawuran dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kecenderungan perilaku delikuen atau kenakalan pada remaja secara simbolik adalah perilaku remaja yang berhubungan dengan bagaimana sikap hidup remaja dalam memaknai setiap perilaku hidup yang ada di sekitarnya dan mengendalikan setiap emosi dalam dirinya. Lalu berdasarkan konsep dari Goldfried dan Marbum, maka dapat disimpulkan bahwa kontrol diri merupakan mekanisme yang dapat membantu mengatur dan mengarahkan perilaku individu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanika Fadilah dengan NIM 120402269996. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontrol diri dari kenakalan remaja. Kontrol diri dapat diartikan dengan kemampuan seseorang untuk dapat mengendalikan tingkah laku, menahan diri, atau tidak memperlihatkan perasaan seseorang, seperti memperlihatkan atau mengendalikan diri untuk tidak marah dan sebagainya. Dalam segala aspek kehidupannya, individu sangat memerlukan kontrol diri yang baik. Dengan memiliki kontrol yang baik,
individu dapat mengarahkan, memperkirakan, dan memprediksi dampak perilaku yang mereka perbuat. Pakar psikologi Lazarus menjelaskan bahwa kontrol diri menggambarkan keputusan individu melalui pertimbangan kognitif untuk menyatukan perilaku yang telah disusun guna meningkatkan hasil dan tujuan tertentu sebagaimana yang diinginkannya. Selanjutnya, secara sederhana, Gelitman mengatakan bahwa kontrol diri dilakukan tanpa terhalangi oleh rintangan maupun kekuatan yang berasal dari dalam diri individu. Kontrol diri didefinisikan sebagai pengaturan proses fisik perilaku seseorang. Dengan kata lain, serangkaian proses pengaturan fisik, psikologis, dan perilaku. Kontrol diri atau disebut juga kendali diri dapat diartikan sebagai suatu aktivitas pengendalian tingkah laku. Kontrol tingkah laku mengandung makna, yaitu melakukan pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu sebelum memutuskan sesuatu untuk bertindak. Kontrol diri dapat digunakan untuk mereduksi efek psikologis yang negatif dan sebagai upaya pencegahan. Dengan memiliki kontrol diri, individu mampu mencegah sesuatu hal yang tidak menyenangkan yang akan diterimanya kelak. Hal tersebut diperkuat dengan definisi yang menjelaskan alasan individu menggunakan kendali diri. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Sulastri, NIM 120402262291. Di sini saya akan menjelaskan makalah kelompok kami tentang pengaruh kenakalan remaja. Kenakalan remaja dan kemajuan bangsa memiliki suatu keterikatan, sebab akibat ini bisa mengarah ke yang lebih baik dan yang lebih buruk. Pada tahapan ini, seorang anak memulai jiwa berontak serta rasa keingintahuan yang besar, di mana rasa keingintahuan ini memang bagus dikembangkan untuk memicu daya pikir anak dan juga menambahkan wawasan pengetahuan anak. Akan tetapi, apabila tidak diawasi dengan baik, rasa penasaran anak atau remaja ini akan menyimpang, bahkan berkemungkinan besar terjerumus dalam pergaulan bebas. Di era milenial ini, penting bagi seorang tua untuk memantau perkembangan anaknya, memberikan pemikiran positif, serta membuat hubungan keterikatan dengan anak semakin erat. Karena di masa ini, kebanyakan dari mereka lebih terdorong ke hal-hal yang negatif ketimbang hal yang positif, seperti halnya kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini sendiri adalah suatu perilaku yang dilakukan oleh remaja atau anak di bawah umur. Apabila tidak segera ditangani dengan baik, hal ini akan lebih mengarah ke arah yang ke ranah pidana, yang tidak hanya merugikan diri sendiri, akan tetapi juga merugikan orang banyak. Penyebab kenakalan remaja itu sendiri dapat terlihat dari faktor eksternal maupun faktor internal. Dan beberapa penyebab umum terjadi pada kenakalan remaja ialah lingkungan keluarga dan pertemanan yang tidak baik. Baik lingkungan keluarga maupun pertemanan yang tidak baik, seperti tidak memberi rasa aman dan nyaman, membuat remaja merasa tertekan, sehingga ia menyimpang untuk mengalihkan perhatiannya dan tekanan yang ia dapatkan. Selain itu, rasa penasaran seorang remaja di mana saat tahapan ini ia memiliki keinginan yang besar juga membuat rasa ia terjerumus ke perilaku kenakalan remaja. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.